Sen. Oke, perkenalkan, nama saya Nurika Jayati. Saya dari kelas 1A. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, dan juga hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu apa aja. Contohnya, oke, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu memiliki fungsi sebagai dasar negara, dasar penyelang negara untuk kayak peraturan perundang-undangan gitu, terus dasar perjuangan sebagai pandangan hidup bangsa juga, warganya itu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup mereka. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mencakup beberapa bidang nih, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami berbagai perkembangan. Ideologi Pancasila dari zaman Orde Lama masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Pancasila diimplementasikan dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, yaitu digunakan untuk pedoman dalam perkembangan lembaga negara seperti DPR, MA, MK, BPK, dan DPA. Dalam ekonomi negara harus berdasarkan pada moralitas nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan tujuan demi kesejahteraan seluruh rakyat secara luas. Selanjutnya, Pancasila dalam pembangunan sosial budaya itu mendasarkan pembangunan sosial budaya itu dengan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Jadi pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Pancasila diimplementasikan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan. Pancasila juga mencerminkan suatu sistem yang menjadi dasar pola pikir dan target bagi individu dan institusi yang menerapkannya. Pancasila dianggap sebagai paradigma yang benar karena nilai-nilainya sesuai dengan Pancasila dianggap sebagai paradigma yang benar karena nilai-nilai di dalamnya sesuai dengan Pancasila yang mempunyai peranan sebagai paradigma pembangunan nasional. Oke. Selanjutnya yaitu contoh hak sebagai warga negara, yaitu hak atas pendidikan yang layak. Kita itu wajib belajar sekolah itu selama 12 tahun lamanya. Dan kemudian hak atas kesehatan yaitu berupa kartu Indonesia Sehat, contohnya BPJS. Dan hak atas kebebasan beragama, yaitu kita memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Dan kemudian contoh kewajiban warga negara Indonesia, yaitu kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi setiap ada hukum yang berlaku itu sebaiknya jangan kita langgar gitu ya. Dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu kita menjaga kerukunan, perdamaian itu harus kita jaga. Dan turut serta dalam pembangunan nasional sebagai anak muda, penerus bangsa, generasi emas gitu. Kita turut berperan penting dalam proses pengembangan kemajuan bangsa Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.
Dan ini yang Aduh, kerekam lagi. Yuk, siap. Oke. Balik bodo amat. Jangan bodo amat, jangan diulangin. Ini ngobrol di kamera, anjir. Yuk, ulangin yang dari pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan terbagi lagi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mencakup berbagai bidang, yaitu